Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupanmu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, siang hari ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang sedang dia rasakan dan apa yang sedang dia pikirkan, serta apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, Wak Geng, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga. Muncul kartu Five of Wands. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Five of Wands, yang dimana kartu yang saya pegang ini terdiri dari 5 tongkat. 5 tongkat yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, sepertinya untuk saat ini ada satu pertengkaran atau ada satu perdebatan yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga, yang dimana pertengkaran ini bisa saja mengarah terhadap orang yang kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Bisa saja berkaitan terhadap pekerjaan dan bisa saja berkaitan terhadap orang lain. Ada pertengkaran. Eight of Pentacles, 8 koin. Terdiri dari 8 koin. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari ke-8 koin tersebut, sepertinya ada sesuatu hal yang sedang difokuskan oleh pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga memfokuskan sesuatu hal ini sesuai dengan pencapaian dia dan sesuai dengan targetnya. Seperti orang yang berencana, tetapi belum tentu perencanaan tersebut sesuai terhadap keinginan dia, Wak Geng. Karena bisa saja kalau saya mengaitkan terhadap munculnya kartu pertama, yang dimana pertengkaran tersebut seakan-akan pertengkaran itu berasal dari kondisi keuangan,
yang dimana keuangan ini tidak lagi memberikan suatu pengaruh di dalam hubungan yang dirasakan oleh pihak ketiga. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya menjadi sisi negatif, yang dimana sisi negatif ini mengarah terhadap manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan mengarah terhadap manusia tersebut? Bisa saja mengarah terhadap diri kamu, ingin bertemu karena ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu. 8 koin, kondisi keuangan dia pun tidak stabil, kondisi pemikiran dia pun tidak seimbang, seperti memikirkan sesuatu hal yang sedang difokuskan, yang seakan-akan memberikan dampak positif. The Empress. Wow, pihak ketiga lagi frustasi, lagi emosi. The Empress yang seakan-akan pihak ketiga lagi emosional, yang dimana pihak ketiga merasa manusia tersebut tidak lagi memperdulikan hubungan perselingkuhan tersebut, tidak lagi memberikan rasa kenyamanan, dan tidak lagi memberikan suatu dampak positif di dalam hubungan tersebut. Mungkin diri kamu bertanya-tanya, kenapa kakak selalu mengatakan hubungan perselingkuhan tersebut selalu bertengkar, selalu ada rasa ketidakcocokan, sementara secara formalitas saya melihat mereka bahagia saja. Saya rasa formalitas yang kamu lihat itu adalah cerminan kemanipulatifan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Coba kamu bayangkan ketika diri kamu bersama dengan manusia itu. Pernah berbicara jujur? Pernah mengatakan sesuatu hal atau berkomunikasi terhadap diri kamu ketika diri dia ingin bertindak? Pernah memberikan diri kamu suatu perasaan yang membuat perasaan kamu nyaman? Ya, seperti itu juga untuk saat ini. Apa yang dia perlakukan terhadap diri kamu, itulah yang dirasakan oleh pihak ketiga untuk saat ini. Kita lihat kartu berikutnya. Ten of Swords. Ternyata ada pengkhianatan di dalam hubungan pengkhianatan. Dan ternyata ada rasa sakit hati di dalam hubungan perselingkuhan tersebut. Pengkhianatan, pantas, The Empress. Pihak ketiga merasa frustasi dan emosional karena dia menganggap manusia tersebut melakukan suatu pengkhianatan. Tetapi pengkhianatan ini bisa saya kategorikan terhadap orang lain di luaran sana, dan bisa saja pengkhianatan ini ingin kembali terhadap diri kamu. Six of Wands, 6 tongkat, yang seakan-akan pihak ketiga untuk saat ini merasa tidak ada lagi suatu kebebasan atau tidak ada lagi suatu kenyamanan di dalam hubungan tersebut. Karena bagi dia, manusia itu sudah pergi dan sudah tidak lagi memberikan apa yang diinginkan oleh pihak ketiga. Seakan-akan pihak ketiga di sini sedang berusaha untuk memberikan kondisi energi dia kembali terhadap pemikiran yang negatif. Kita lihat kartu berikutnya. The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, perputaran waktu yang seakan-akan memberikan suatu gambaran, yang dimana gambaran itu untuk saat ini pihak ketiga sedang gelisah. Bukan hanya gelisah, sepertinya perputaran waktu ini menjawab
dari kondisi batin kamu yang seakan-akan batin kamu itu pernah memberikan suatu perkataan dari hubungan perselingkuhan tersebut, yang dimana hubungan itu akan mendapatkan resiko untuk saat ini sudah terjadi bagi saya dengan kartu yang saya pegang, tetapi semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. The Wheel of Fortune, menunggu terhadap perubahan, tetapi perubahan itu justru membuat diri dia merasa frustasi dan emosi. Menunggu, tetapi ketika menunggu bukan malah berkembang, justru gelisah. Ibaratnya menerima resiko yang sudah memberikan dampak negatif terhadap diri kamu, untuk saat ini dampak negatif tersebut mengarah sendiri. Seven of Swords, ada kelicikan dan ada kecurangan di dalam hubungan perselingkuhan tersebut. Pihak ketiga sedang dicurangi nih warga, sedang dimanfaatkan, atau pihak ketiga seakan-akan mencurangi manusia tersebut karena pihak ketiga merasa hubungan itu tidak lagi ada kecocokan. Knight of Wands. Wow. Knight of Wands. Sepertinya salah satu pihak dari kedua belah pihak ini sedang mencari sesuatu hal. Atau bisa saja, ayo, manusia itu ada tidak memberikan diri kamu suatu komunikasi, atau pihak ketiga memberikan diri kamu suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut bersifat emosi. Knight, wak geng. Pangeran yang memegang satu tongkat yang seakan-akan tongkat ini ingin diambil kembali. Knight of Pentacles. Saya rasa untuk saat ini pihak ketiga mencari seseorang yang memiliki materi yang berlimpah. As of Swords. Sesuatu hal di luar dari dugaan pihak ketiga sedang terjadi, dan pihak ketiga seakan-akan hubungan perselingkuhan itu tidak lagi sesuai dengan ekspektasinya. The Star. Wow. Awalnya saja bahagia, semakin kesini, semakin dimanipulatif. Semakin dimanipulatif. Ini kartu berbicara terhadap hal positif, tetapi tergantung dari kartu pertama. Kartu pertama tadi muncul kartu Five of Wands, 5 tongkat. Adanya pertengkaran. Pertengkaran inilah yang saya kaitkan terhadap kondisi kemanipulatifan. The Hermit. Wow. Pihak ketiga sedang merasa ketakutan. Pihak ketiga sedang merasa khawatir dari hubungan perselingkuhan tersebut. Seakan-akan pihak ketiga di sini mencoba untuk menarik diri, tetapi ketika mencoba untuk menarik diri, pihak ketiga seakan-akan tidak rela. Seperti sedang merenung, seperti sedang mencari suatu pemikiran yang dimana pemikiran itu membutuhkan ketenangan. Price of Swords. Wow. Muncul pula kartu Price of Swords. Seseorang yang memegang satu pedang. Pedang dalam arti manusia tersebut sudah tidak mau lagi dikendalikan oleh pihak ketiganya. Manusia tersebut seperti orang yang ingin berontak karena manusia itu menganggap pihak ketiga untuk saat ini orang yang berbahaya. Judgment. Saya rasa kalaupun diri saya berbicara dari sesuatu hal yang bersifat positif terhadap
kartu yang saya pegang ini, apabila saya mengarah terhadap hubungan perselingkuhan itu keinginan dari pihak ketiga. Karena pihak ketiga berusaha untuk membuat manusia itu tidak berpaling terhadap diri dia. The High of Priestess. Ini kondisi batin sedang tertekan ini, Wak Geng. Kondisi batin pihak ketiga seakan-akan sedang tertekan. The Death. Unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata the death, kematian, merugikan, dan berusaha untuk keluar dari kondisi yang dimana kondisi tersebut benar-benar sudah terlalu kacau. Saya rasa kalau saya menarik dari kata merugikan, mungkin hubungan itu tidak lagi bahagia, melainkan salah satu pihak merasa hubungan itu hanya membuang waktu. Dan sepertinya dalam waktu dekat hubungan ini akan berakhir. Akan ada yang ditinggalkan dan akan ada yang meninggalkan. Eight of Swords. Tadi saya mengatakan tekanan batin, keluar sendiri kartunya. Eight of Swords terdiri dari 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, seakan-akan satu pedang ini dilempar dengan sengaja agar pihak ketiga merasa tidak perlu untuk berusaha meyakinkan manusia itu agar manusia itu memberikan kebutuhan. Lagi kondisi tekanan batin, Wak Geng. Five of Swords. Pemikiran lagi kacau, pemikiran penuh dengan beban. 5 pedang. Nine of Cups. Hubungan itu tidak lagi sesuai ekspektasi. Six of Swords. 6 pedang, Wak Geng. Akan ada yang ditinggalkan di sini, Wak Geng. Akan ada kekecewaan, dan saya rasa untuk saat ini ada luka yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga. As of Pentacles. Wow. Ada tawaran yang akan diberikan oleh manusia tersebut terhadap diri kamu, dan akan ada suatu pesan atau komunikasi yang dimana komunikasi ini mengarah terhadap manusia tersebut untuk dia berikan bahwasannya dia sudah meninggalkan pihak ketiganya. King of Pentacles. Wow. Ini manusia ibaratnya, Wak Geng, ada sesuatu hal yang akan dia berikan terhadap diri kamu ini. Bisa saja berupa janji, atau memang pihak ketiga mencari seseorang yang bisa memberikan diri dia suatu bantuan ini. Bantuan dari kondisi materi. The Temperance. Wow. Kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. The Temperance. Kata yang menggambarkan hubungan itu tidak stabil. Kata yang menggambarkan hubungan perselingkuhan itu sedang tidak rukun. Eight of Cups. Saya rasa ini ada komunikasi atau ada pergerakan energi terhadap pihak lain yang seakan-akan komunikasi ini masih berharap dari suatu hubungan yang pernah hancur. The Hierophant.
Wow, pihak ketiga seakan-akan membutuhkan pencerahan atau berpikir secara bijak untuk saat ini. Eight of Wands. Lagi-lagi tongkat. Ini pihak ketiga seakan-akan, wah geng, berusaha untuk mengembalikan hubungan perselingkuhan itu yang seharusnya sudah pisah, tetapi tidak pisah, sedang berusaha. Kita lihat kartu terakhir, Seven of Wands, 7 tongkat. Seperti orang yang tidak terima untuk ditinggalkan ini pihak ketiga. Seperti orang yang masih memiliki harapan hubungan itu bisa dipertahankan, tetapi kondisinya dalam waktu dekat akan ada yang ditinggalkan. Karena kondisi hubungan perselingkuhan itu untuk saat ini sudah tidak rukun. Oke wah geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga untuk siang hari ini. Oke wah geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.